Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi nih di acara Pensagi Bercerita. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini sebagai host. Kali ini akan saya pandu. Saya adalah Bu Solehah yang mengampu Mapel IPA di SMP 1 Sragi. Sebelum kita mulai podcast hari ini, sudah kedatangan tamu yang spesial sekali ini. Halo. Hai. Ya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Sebelum Bu Sol mulai ya, kita mau berpantun-pantun dulu. Nanti minta tolong cakepnya gitu ya. Siap ya, tapi boleh bawa contekan? Ya, boleh ya. Ya, oke. Burung merpati terbang tinggi. Cakep. Oke. Hinggap sebentar di pohon jati. Cakep. Halo Sobat Pensagi. Selamat datang di podcast penuh inspirasi. Aplausnya dong. Ya, terima kasih ya. Oke. Sobat Pensagi semua, di sini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa nih. Dari seragamnya itu masih ada warna merah-merahnya gitu ya. Tapi jangan salah, ini bukan anak SD ya teman-teman. Ini adalah siswa dari kelas 7 SMP Negeri 1 Sagi. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Silakan, siapa yang mau perkenalan terlebih dahulu? Boleh, ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaki Fatur Rahman, teman-teman. Bisa dipanggil Syaki atau Jaki juga. Tempat tinggal saya ada di Desa Kerasak Ageng, Dukuh Pegijingan. Saya berasal dari kelas 71. Oke, terima kasih. Zaki ya panggilannya. Zaki dari kelas 71. SD-nya tadi SD? SD 02 Sijeruk. Oh iya, dari SD 02 Sijeruk. Halo SD 02 Sijeruk. Ini ada alumninya nih di sini ya. Terima kasih Zaki. Lanjutnya. Perkenalkan, nama saya Natasha Afira Putri. Biasa dipanggil Natasha teman-teman. Hai. Saya dari SDN Pondok Pucang 01. Saya dari Tangerang. Tempat tinggal saya dari Timur Kidul. Kelas saya 79. Oh iya, Masya Allah. Tadi siapa namanya? Natasha dari SD luar Jawa ya? Luar Pekalongan? Iya. Oh iya, ternyata ini pendaftar dari SD yang ada di Tangerang ya, jauh sekali ya. Terima kasih Natasha dan Zaki ya. Di sini langsung saja Bu Sol mau ngobrol-ngobrol nih kepada kalian semua. Sebelumnya Bu Sol ucapkan selamat ya. Selamat kalian sudah resmi menjadi siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Sragi. Ya. Sebelumnya sekolah impian. Nih saya Bu Sol mau tanya dulu nih. Sekolah impian kalian itu SMP mana? Ketika kemarin pas pendaftaran PPDB atau SPMB itu menurut kalian sekolah impian kamu di mana dan apakah lebih dari satu nih atau salah satunya ada di Pensagi ini? Ya, siapa dulu? Zaki dulu? Bisa, ya. Sebelumnya saya tuh udah dari kelas 4 kan udah impian mau dari SD mau SMP ini. Oh, iya. Saya pertama pikirannya itu saya mau SMP 1 Sragi kan banyak temennya juga. Oh iya. Leluasa juga pelajarannya, materinya. Tapi aku pernah berpikiran aku mau ke SMP 3 Sragi aja banyak teman-temannya di sana kok. Tapi ibu bilang sama aku, "Dek, ke SMP 1 Sragi aja, Dek. Itu banyak juga kok teman kamu di situ, beberapa ke situ." Oh iya, akhirnya aku manut ibu, alhamdulillah bisa keterima di sini. Masya Allah ya, manut ibunya ya. Ya Allah, terima kasih Zaki. Ceritanya gitu ya, awalnya pengen ke SMP 3 juga karena banyak temannya, tapi diyakinkan oleh ibunya lagi, akhirnya mantep impiannya di 1 Sragi dan alhamdulillah keterima. Ya, terima kasih Zaki. Lanjutnya bisa Natasha? Aku kan tadinya di Tangerang. Iya. Tadinya itu aku mau di sekolah yang di Tangerang aja. Iya. Tapi pas mama tuh, aku kan liburan sih. Pas liburan ke sini mama bilang, "Kak, kamu sekolah di sini aja. Di sini tuh bagus. Fasilitasnya dilengkapi." Karena aku biasanya selalu nurut mama, aku nurut mama lah. Pas aku kesini, wah bener bagus, ada lapangan outdoornya, tapi lapangan basketnya bagus-bagus, ada ekskulnya banyak-banyak, apalagi tarinya. Terus kayak ya udah deh sini aja, ternyata keterima Bu. Iya, alhamdulillah ya. Seneng nggak Natasha? Seneng banget. Aku nggak nyangka bakal keterima di sini. Wah, Masya Allah ya. Jadi Natasha yang di Tangerang itu kota besar ya Natasha ya? Iya, kota besar tapi
alhamdulillah rezekinya di SMP 1 Sragi ya, bergabung dengan kami. Ya, terus tadi kan begitu impiannya sudah ada beberapa sekolah juga selain SMP 1 Sragi nih. Perasaan kamu gimana nih setelah kamu resmi diterima kemarin pas pengumuman ada nama kamu nih, Zaki sama Natasha gitu, gimana? Coba Natasha dulu bisa dijelaskan ke teman-teman nih, mungkin penasaran gitu. Awalnya tuh aku mikir, wah kayaknya soalnya kok kayaknya nggak keterima, tapi pas besok pagi aku periksa, wah keterima Bu, seneng banget, mama juga seneng, kakak seneng, soalnya kan ini sekolah kata kakak tuh favorit ya, banyak pelajarannya, fasilitasnya terlengkapi, jadi kayak wah gila, seneng banget Bu. Seneng ya, syukur ya. Iya, Masya Allah. Yuk Zaki sekarang bagaimana? Ya alhamdulillah ya Bu, tapi pertamanya tuh ibu sama aku itu udah panik Bu, dari jam 11 malam atau berapa itu mantengin jurnal, terus takut nomornya kegeser kan sampai 102 apa berapa kan, tapi ibu ya udah berdoa aja nak, semoga diterima nggak kegeser. Ya udah aku tinggal tidur kan Bu, besoknya aku tinggal main-main, jam 3 tak buka, alhamdulillah keterima Bu. Sudah lega gitu ya? Sudah lega pol Bu. Iya, minggu-minggu itu memang luar biasa ya, Zaki dan Natasha buka jurnal terus gitu ya, pantau terus gitu ya. Memang antusiasme tahun ini memang luar biasa, banyak yang masuk di menit-menit akhir sehingga mendorong. Ini jalur prestasi ya? Iya, teman-teman, untuk info, 2 siswa ini adalah dari jalur prestasi yang dimana memang untuk tahun ini sangat ketat sekali ya. Setiap menit, setiap detik gitu pantengin terus jurnal ya. Takutnya kegeser ya, tapi alhamdulillah diterima ya. Senang ya, bersyukur ya. Ya alhamdulillah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah setelah diterima nih kan ada kegiatan gitu ya, ada yang namanya MPLS. Sebelum kamu masuk ke SMP 1 Sragi ini, sebelumnya sudah pernah dengar belum apa itu MPLS itu? Sudah mencari-cari tahu gitu ya? Oh di SD juga sudah pernah atau sudah pernah dengar nggak kata MPLS? Oh sudah ya? Sudah mengenal ya? Berarti tadi kan sudah tahu nih MPLS apa aja, berarti sudah ada bayangan belum? Sudah ada. Berarti nanti kira-kira ngapain aja ya untuk kegiatan MPLS nanti itu sudah tahu ya? Sudah. Ya sudah ada dalam bayangan kamu. Sudah. Ya jadi tidak hal yang baru lagi gitu ya. Oke. Kemudian untuk kemarin pas mengikuti MPLS di sini apa saja nih kegiatannya? Dari boleh Zaki ya silakan. Yang Zaki. pertama itu kan ya upacara MPLS pembukaan, dan Bu Margiati juga ikut serta dalam upacara itu. Setelah upacara di pembagian kelas kan, dan orang tuanya juga ikut serta kayaknya Bu. Ikut, terus kita dibimbing sama ibu ya, aku cari sendiri waktu itu sama ibu kelas 71. Oh ini kelas 71, terus murid-muridnya udah masuk, ibu kita keluar nggak tahu kemana. Terus aku taunya kan cuma perkenalan biasa gitu, nggak ada OSIS apa-apa. OSISnya tiba-tiba masuk perkenalan diri. Terima kasih ya OSIS kakak-kakak OSIS, terutama Kak Sean, Kak Vinka, dan Kak Cikita, dan serta OSIS-OSIS lainnya udah bersemangat dalam ikut serta MPLS ini. Dan terus kan kita perkenalan itu anak-anak semua. Ada juga jadwal kegiatan-kegiatan sudah dituliskan dari kakak OSIS. Dan setelah itu kita ya mengikuti itu kegiatan-kegiatan seperti biasa, dari perkenalan, pagi ceria, keliling-keliling sekolah, mengetahui sekolah, dan ikut game dalam kakak OSIS dan serta bapak guru lainnya dan ibu guru. Oh iya, jadi ketika MPLS selain kakak OSIS ada bapak ibu guru yang mendampingi ya? Ada. Zaki ya? Iya ada. Ada ya. Terus bagaimana nih kesannya Zaki selama mengikuti MPLS kemarin itu? Dalam MPLS di kelas khususnya mungkin ya. Dalam MPLS juga kan kita perlu adaptasi teman dulu kan, beberapa hari atau minggu. Ya saya pertama-tama juga malu-malu ya teman-teman. Karena belum terbiasa dengan teman-teman yang baru, tapi alhamdulillah beberapa hari kemudian saya bisa mulai akrab, dan tentu saja perasaan saya senang sekali dengan teman-teman kelas 71 yang tanpa ada bullying atau apapun itu. Terima kasih Zaki, pengalamannya, menceritakan kegiatannya di MPLS apa saja gitu ya. Oke, itu di kelas 71 ya. Nah, ini di kelas 71.
Sekarang kita simak ya teman-teman, apakah ada bedanya nih di kelas yang agak jauh di 79, apakah sama atau beda atau bagaimana? Coba kita mau dengarkan nih pendapat atau ceritanya dari Natasha. Jujur nih, tadi yang diceritain Zaki itu nggak jauh beda, tapi kalau di kita tuh pasti kegiatannya beda-beda dong. Jadwalnya beda gitu ya, setiap kelas beda-beda. ya. Kayak kan Zaki misalkan mutar dulu baru kita. Iya. Nah, kita tuh kayak nyari aku tuh kan kalau Zaki dicariin mamanya. Kalau aku kan mamaku nggak di sini. Iya, Jadi sendiri nih. iya, sama enggak sih, sama osis lama banget. Oh iya. Terus kayak abis nyari apa tuh kelas langsung nemu, tapi pas abis nyari kelas kita nggak langsung deket kan teman-teman tuh, jadi aku diam terus kakak osis yang nyariin Suasana gitu ya. Nah suasana kakak osis kenalin diri Asania, Kak Dini, Kak Abin, terus sama habis kenalan tuh kan kita main game. Habis main game tuh kita langsung akrab, main bareng, meski pasti canggung-canggung dikit lah ya. Terus abis perkenalan kan tuh istirahat aku main bareng, nggak ada canggung-canggung lagi. Sudah dapat teman nih? Sudah tapi nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang kan udah seminggu kenal. Iya, sudah lebih banyak lagi ya. Iya. Ya. Terus kayak pas kenalan tuh kita tuh mainnya paling banyak kayak itu gimana? Bentar Bu, saya mikir dulu. Oh ya, oke Natasha. Jadi sama-sama serunya gitu ya, ketika MPLS kemarin. Terus kemarin dengar-dengar kan kemarin Bu Sol juga sudah masuk nih, saya kan ngajar kelas 9. Dengar-dengar ada demo Eskul ya? Iya, Demos ya namanya ya. Nah, saya kan udah hadir nih, tapi penasaran nih kemarin kira-kira acaranya bagaimana, apa saja yang ditampilkan, ekskul apa saja yang kalian bidik gitu, yang kalian kayaknya asik nih nanti mau ikut nih gitu. Coba mau siapa dulu yang mau cerita? Demos ya, yuk dari Natasha. Pertama tuh ekskul pramuka. Ekskul pramuka tuh pas yang penampilan pakai tongkat tuh seru banget tuh, saya mau mempelajarinya. Terus kayak pas kan ada drama-dramanya itu tuh, kayak drama yang kayak romantis banget ya, kan ada yang digini romantis. Temenku aja sampai di sebelahku romantis banget. Gitu ya, sampai terpesona gitu ya. Padahal itu acting ya, acting dari kakak mulu, Bu. Oh iya. Berarti terkesan banget gitu ya. Iya, kayak pas kan digini-gini. Seru nih. Jadi penasaran nih Bu Sol, kira-kira seperti apa ya kemarin ya? Seru banget. Seru. Bahkan ada voli. Ada voli tadi, futsal, pramuka, voli, futsal. Tari saya paling minat, Bu. Oh, pengen tari nih gabung, tapi aku udah ikut gabung kok. Oh sudah? Udah, ya alhamdulillah. Sudah perdana ya? Ekskul perdana sudah mulai aktif. Iya. Terus kayak kan saya sebenarnya mau ikut voli, tapi badan saya sering sakit. Oh gitu. Iya. Oke, ada lagi yang belum? Rohis ada ya, Rohis? Oh iya, Rohis saya mau ikut. PMR. Oh iya, PMR juga. Banyak sekali ya ekskulnya. Tapi kata-kata jangan banyak dulu, coba dulu. Ya, jadi dari ekskul itu mungkin mana yang Natasha banget nih gitu ya, yang harus diikuti. Jadi memang tidak perlu banyak, tapi nanti malah Natashanya waktunya tidak bisa membagi gitu ya. Jadi belajarnya jadi itu juga nggak bagus. Oke, terima kasih Natasha. Sekarang Bu Sol pengen denger nih versi POV-nya seorang Zaki kemarin ketika melihat Demos itu gimana? Iya, yang pertama ya kaget Bu, kayak aduh maksimal banget ini, udah semangat banget kakak-kakaknya pada menampilkan ini itu. Dan saya yang paling menarik ini satu ekskul adalah futsal Bu. Oh iya, ya, futsal pada semangat juga. Terus Rohis itu waktu actingnya itu bagus banget Bu ya, waktu itu disuapin apa-apa. Terus ya banyak juga lah Bu, enggak capek Bu kalau jelasin Bu, maaf. Iya, jadi Bu Sol juga sudah ada bayangan sedikit nih. Jadi intinya kemarin itu seru banget ya, ketika kalian menjadi penonton gitu ya, menonton kakak-kakak kelas yang menampilkan ekskulnya ya. Ada nggak nih keinginan, atau tadi katanya Natasha sudah gabung ya, sudah join di seni tari saja, yang lain belum? Belum. Ya. Kalau pramuka itu ya wajib ya, wajib. Kalau Zaki sudah mulai ada gerakan belum nih untuk
ke tim futsal, bergabung dengan tim futsal, sudah ada gerakan, sudah daftar? Sudah Ikut latihan perdana juga? kemarin juga sudah Bu, Oh hari juga Selasa, sudah. ya. Oh ya, ini adalah teman-teman adalah tim-tim gercep gitu ya, langsung set gitu ya. Oke, Masya Allah. Semoga nanti dengan adanya ekskul yang kalian ikuti semakin mengasah kemampuan kalian di bidang non akademik gitu ya. Jadi tidak hanya akademik saja, tapi juga balance antara akademik dan non akademik. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih. Kita tanya-tanya lagi nih supaya lebih jelas lagi untuk berikutnya. Minggu ini sudah pekan kedua ya? Iya. Jadi sepertinya sudah mulai ada KBM, ya sudah ada pembelajaran betul? Sudah ya. Untuk selama 1 minggu KBM ini bagaimana perasaan kamu? Pembelajaran di SMP itu apakah sama seperti di SD dulu atau beda? Kalau beda, bedanya bagaimana gitu ya? Coba saya mau mendengarkan dari kalian, dari sisi murid itu gimana gitu ketika melihat pembelajaran, merasakan KBM di Spensagi itu gimana di kelas 7-nya? Boleh dari Zaki dulu? Yang pertama kan dari SD kan beda ya Bu sama SMP. SD itu ya ada yang cuman wali kelas kan satu doang, terus mempelajari beberapa pelajaran gitu kan. Kalau di SMP beda, sudah mulai beberapa guru yang masuk ke kelas masing-masing, dan juga semua guru asik kok, nggak ada yang galak ya teman-teman, ada yang kelas. Jangan mengira ya. Terus semuanya baik-baik. Ya perasaannya ya juga senang Bu. Kan waktu pertama-tama itu hari apa, Senin kayaknya Bu, aku juga kaget. Waduh, ini gurunya ganti gimana ya, asik takut apa enggak gitu ya? Takut deg-degan, aduh gimana nanti? Satu kelas udah deg-degan, aduh galak apa gimana ya. Ternyata asik-asik semua kok teman-teman ya. Jangan mengira ini guru apa medeni apa galak gitu ya. Karena guru yang galak itu malah guru yang sayang sama kalian ya teman-teman. Peduli gitu ya. Peduli sama kalian. Ya berarti asik ya belajar di SMP yang dimana kata Zaki gurunya banyak gitu ya, banyak. Nah kalau di SD kan gurunya satu, wali kelas memegang mapel lain sama. Itu pengalaman serunya Zaki. Untuk Natasha coba. Mau dengar. Pas pelajarannya itu saya takut belum bisa Bu, kan saya di sini tuh ada sains, ada apalagi yang belum dipelajarin di SD. Jadi kayak aku nih kayak ini kalau gurunya galak aku nanya diomelin ternyata enggak. Kemarin aku nanya dijawab dengan dijelaskan baik. Ya dengan baik. Seru banget. Apalagi kayak guru matematika ditanya ini dijelasin gitu-gitu. Kayak pas pelajaran sains itu kan saya tanya ke gurunya, Bu, ini maksudnya cabang-cabang yang karakteristik sains itu kan gimana kayak ini dicari di halaman sini ya. Aku kira bakal diomelin kayak kan dulu dimarahin gitu ya. Kamu banyak tanya gitu. Iya, takutnya kayak dibilang tadi kayak kamu tuh nggak merhatiin banget. Kan ada guru yang sering gitu. Ternyata enggak. Kayak kalau dijelasin kayak kalau tegasnya tuh nggak yang kayak kebangetan, enggak Bu. Kalau marah juga kan kayak tadi Zaki ngomong marah tuh kan tandanya sayang. Enggak semuanya marah kayak marah tuh gimana gitu kayak yang di bayangan kita. Kan bayanganku tuh marah kayak tuh marah banget ini. Terima kasih Natasha curhatannya gitu ya. Curhatan belum ada 1 minggu ya. Ini baru beberapa hari KBM-nya. Kalau kemarin awal-awal kan masih MPLS ya. Jadi ini baru pembelajaran, sudah masih adaptasi, tapi adaptasinya berhasil ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Adaptasinya bagus sekali nih 2 siswa kita ini. Dari beberapa guru pasti kan sudah ada guru-guru yang masuk ke sini ya. Nih. Siapa nih guru yang menurut Zaki sama Natasha yang mungkin first impressionnya itu, bapaknya kok bagus sekali nih ngajarnya, ibunya kok bagus sekali ngajarnya gitu. Ada nggak sosok bapak atau ibu guru yang sudah kalian idolakan gitu selama pembelajaran kemarin yang baru beberapa hari itu? Ada dari Natasha dulu atau Zaki? Zaki dulu boleh. Sebelumnya maaf ya Bapak Ibu guru, bukannya saya tidak suka sama ibu guru atau bagaimana. Tapi ini kan yang paling gitu ya. Yang paling benar. Yang paling ya saya paling suka sama Pak Hafid sih Bu. Pak Hafid. Iya, diajar matematika sama Pak Hafid. Iya, kemarin waktu itu kan pernah. Terus ya banyak sih Bu, banyak juga Pak Herlambang juga. Bagus. Iya. Berarti mengidolakan Pak Hafid dan Pak Herlambang nih Zaki ya. Ini tim bapak-bapak ya yang diidolakan. Oke, sekarang kita bergeser ke Natasha.
Ada nggak nih sosok bapak atau ibu guru yang sudah menyentuh hati Natasha, maksudnya idola gitu? Oh bapaknya keren nih ngajarnya gitu, ibunya juga keren nih, walaupun memang semua guru di sini keren ya. Iya, Ya, tapi kan beberapa yang masuk kelas 7 ya nggak semuanya. Oke, boleh Natasha? Ini sebelumnya berarti nggak suka semuanya, Iya, suka tadi semuanya. ini catatannya teman-teman, semuanya suka semuanya. ya. Iya. Kali ini kan yang paling Cuma gitu. yang kayak ini seru. Heeh. Kayak Bu Yulia. Bu Bu Yulia kan Yulia. bahasa Inggris Bahasa ya. Inggris Iya, ya, bahasa betul. Inggris kayak aku tuh mikir kayak bahasa Inggris di SMP ini susah Susah nih. nih, Kayak kan aku menakutkan. bahasa Inggris tuh takut. Heeh. takut kali. Heeh. Terus kata pas aku wah enggak Bu, ternyata seru belajar Seru ya? bareng. Kayak Bu Yulia ini sabar banget ngajarin. Heeh. Lidah aku tuh kalau bahasa Inggris tuh belibet. Iya, susah gitu ya, kayak ada talinya gitu. Ini lidahku Heeh. kayak kalau ngomong apa jadinya apa. Kayak ternyata enggak, Bu Lia sabar banget kayak ini begini Natasha, ini begini. Terus kayak kalau guru satunya lagi ada nih Bu, Siapa nih? guru wali muridku. Wali kelas? Nah, Iya, siapa? dari kelasku Bu Mualifah. Oh iya, Bu Siti Mu'alifah. Mu'alifah ya. Bu Mualifah tuh Heeh. santai banget, asik, Heeh. seru. Kayak kan aku tuh anaknya tuh sering kayak kalau sama guru tuh gimana ya, kayak kurang paham, kurang peka. Jadi kayak guru tuh kadang-kadang anaknya kurang baik nih, kayak di SD ku dulu gitu, soalnya sering mikir aku kurang baik. Iya. Tapi ternyata enggak kalau udah Enggak. kenal. Nah terus Bu Mualifah tuh kayak santai aja. Aku tuh kalau dikasih kipasan Bu, panas. Saking panas ya, Kayak, ini memang semuanya panas. iya panas ya. Soalnya kan sinar matahari kalau udah Iya. siang tuh panas Bu. Kelas ujung ya, pojok ya Karena panas. sinar matahari panas Bu. Terus kayak habis main ini keringetan, jadi kipasan. Kalau sama Bu Guru Bu Alifah katanya ya udah nggak apa-apa, santai Boleh, aja, dibolehkan, boleh, iya. dibolehkan. Jadi kayak ayo Bu. Tapi yang penting masih fokus gitu Iya, ya. masih Masih fokus dalam KPM. Oke, bagus sekali. Terima kasih Zaki sama Natasha, ternyata seru sekali ya, baru beberapa hari KBM-nya. Nah sekarang Bu Sol mau denger nih harapan yang kalian inginkan atau impikan selama nanti belajar di SMP 1 Sragi ini apa? Harapan kalian apa nih selama belajar di sini nanti? Kan 3 tahun nih insya Allah ya, sampai Iya. kelas 3 sampai lulus gitu Iya. ya. Pasti kan sudah punya nih harapan, rencana gitu ya. Iya. Pasti sudah ada impian, angan-angan. Yuk bisa diceritakan untuk Apa ya? Natasha dulu bisa. Aku kalau impian pribadi harapan kayak aku tuh sebenarnya malas banget bangun pagi. Waduh. Waduh. Bener Bu, kayak Tapi kadang-kadang kayak kan dibangun mama jam 5 terus kayak bentar sampai jam 6. nunda-nunda gitu ya. Iya. Nanti dulu Tapi gitu. sekarang kan udah nggak ada mama tuh, mama di Tangerang. Mm-mm. Sekarang aku tuh kalau bangun jam 5 sama alarm, nggak ada mama lagi sekarang. Bisa lebih mandiri gitu ya Iya, sekarang. Iya. kan soalnya di sini kan jam 7 udah tutup pagar tuh. Iya betul sekali. Heeh. Iya. Jadi kayak aku bangun pagi harus rajin, Heeh. nyiapin sendiri, nggak ada Betul. bantuan mama lagi. Iya. Heeh. Makanya tuh kayak aku harus jadi pribadi yang lebih mandiri, Iya. rajin, dan bangun pagi setiap hari. Iya. Bu. Tanpa mama gitu ya. Mama Iya. kan itu. sekarang harus biasa sama mama Bu. Iya betul. Ya bagus sekali ya. Impian atau harapan dari Natasha ya untuk dirinya sendiri nih supaya bisa lebih mandiri lagi karena dia di sini tidak bersama dengan orang tua atau mamanya ya. Nah, jadi harus bisa lebih mandiri, harus bangun pagi karena memang di SMP kita ya teman-teman kalau jam 7 TET itu memang gerbang sudah ditutup ya. Jadi kalau sudah telat ya sudah menunggu di luar sampai Bapak Ibu guru selesai apel begitu ya. Iya. Nggak pengen ya nunggu di luar gitu ya. Iya. Pernah nggak terlambat nih? Bukan aku sih, tapi iya. lebih temanku ada. Oh enggak, kalian enggak ya? Enggak. Bagus. Oke, sekarang Bu Sol pengen dengar dari Zaki. Yuk, Yang Zaki. terutama dari SD walaupun kita sudah meraih banyak prestasi, tapi di jenjang SMP lebih banyak saingannya ya teman-teman. Ingat, kita bukan lagi SD ya. Iya. Terutama saya mau ingin mempunyai prestasi di SMP 1 Sragi maupun di non akademik mau akademik ya. Kalau non akademik sih insya Allah saya pinginnya di futsal, sepak bola begitu ya teman-teman. Ya sudah Bu. Itu ya. Iya. Berarti pengen menyumbangkan banyak kejuaraan Iya. untuk SMP 1, Masya Allah ya. Semoga Allah mudahkan ya Iya. impian-impian Amin. kalian tadi dalam belajar di SMP 1.
Oke. Nah, sekarang tadi prestasinya yang diinginin Zaki sudah, tapi Natasha belum nih. Iya. Kira-kira Natasha impiannya nanti ketika di SMP 1 lagi ini prestasinya mau apa aja nih yang pengen kamu raih gitu? Nilai sih Bu. Nilai? Soalnya saya di SD waktu itu kelas berapa nilai saya buruk banget Bu. Oh gitu, pernah terpuruk gitu? Sampai ada di bawah KKM. Oh ya Allah ya. Makanya itu mama saya ngomong, pokoknya kamu nilai harus bagus biar masuk sekolah favorit. Ini terbukti kan. Nah, sama saya tuh kalau mau dapet nilai itu gara-gara kakak. Terinspirasi ya sama kakak. Kakak tuh nilai bagus-bagus semua. Iya. Cuma kayaknya aku agak beda sendiri. Iya. Jangan mau kalah ya dengan kakak. Iya, ya, berarti harus semangat lagi belajarnya di sini gitu ya, prestasinya, nilainya bagus-bagus. Zaki tadi menyumbangkan banyak piala-piala di akademik maupun non akademik yang punya futsal gitu ya. Nanti bergabung dengan tim futsal, banyak turnamen yang diikuti ya, banyak piala juga. Amin ya. Amin. Nah, sekarang pasti punya adik kelas dong? Punya ya, di SD-nya masing-masing ya. Nah, sekarang Bu Sol pengen denger nih dari Zaki sama Natasha, kira-kira pesan apa sih untuk adik kelas kalian nanti tentang sekolah impian? Mungkin mereka juga impiannya di salah satunya di SMP 1 Sragi ini, di Spensagi. Bisa kalian jelaskan ke adik-adik atau apa ya? Iya benar ya, adik-adik kelas kalian. Pesan untuk adik kelas nih, yang khususnya yang pengen sekolah impian di sini. Boleh diceritakan langsung menghadap ke kamera sana, ya. Jadi kalau kalian mau sekolah yang kalian pasti punya sekolah impian dong. Iya dong. Impian yang mana, sekolah sini, sekolah mana. Jadi kalian tuh harus perbanyak belajar dan rajin belajar di rumah dan sekolah. Jangan kayak pulang sekolah HP enggak dong. Kan harus kayak ujian masa nggak belajar kalian? Ujian belajar. Terus apalagi HP tadi berarti kurangin dong. Nah, itu banyak ya guys. Kurangi HP-nya ya, Gen Z, para Gen Z gitu ya. Oh iya, salah, ini sudah Gen Alpha ya. Oh iya, saya keliru. Gen Z-nya sudah itu, ini sudah Alpha ya, Gen Alpha ya. Terima kasih dari Natasha, pesan-pesan untuk adik kelas yang mungkin sekolah impiannya di Spensagi. Nah, sekarang kita dengarkan nih dari Mas Zaki, Mas Zaki. Yang terutama di adik kelas ya tadi sudah disampaikan oleh Kak Natasha, kurangin HP-nya ya adik-adik. Terutama itu apa yang buat main game kayak Free Fire apa itu kurangi. Satu hari mungkin berapa jam lah ya, jangan seharian terus. Dibatasi gitu ya Zaki ya? Dibatasi. Jangan terlena 3 jam atau beberapa jam gitu. Yang kedua, perbanyak belajar juga adik-adik. Kamu kalau mau masuk ke sekolah impian kamu tanpa belajar apa gunanya? Kamu harus belajar, menekuni disiplin, manut orang tua juga itu perlu. Nanti siapa tahu Allah mengijabahi doa ibumu dan kamu. Masya Allah ya, berarti harus restu orang tua juga ya. Jangan lupa orang tua juga ya. Iya, Masya Allah lengkap sekali ini. Teman-teman dari kelas 71 sama 79 gitu ya. Masya Allah tidak terasa sudah ngobrol panjang lebar nih dengan kalian. Semoga tadi harapan-harapan kalian gitu ya, selama kita berjumpa tadi ada malaikat yang mengaminkan. Amin. Dan semoga nanti ketika kalian belajar di Spensagi ini menemukan tadi rumah kedua gitu ya. Rumah pertama kan pasti di rumah masing-masing ya. Sekolah ini sebagai tempat ternyaman kalian kedua, kalian di sini bisa meraih prestasi dari akademik, nanti ikut lomba-lomba gitu ya. Ada yang non akademik juga sama lomba-lomba juga, kemudian juga berprestasi untuk diri sendiri juga dengan mempertahankan nilai-nilai gitu di kelas yang nggak mungkin ya, pastinya di kelas kan banyak saingan ya. Banyak banget. Dari teman-teman SD, dari SD kan juga banyak ya. Iya, apalagi prestasinya kemarin nilainya juga ngeri-ngeri. Ya, semoga nanti kalian di sini tetap berprestasi gitu ya. Oke, teman-teman, itu saja tadi obrolan kami bertiga gitu ya, sangat seru sekali. Kita sudah mengenal lebih dalam dari siswa kelas 7 ini bersama dengan Natasha dan Zaki. Kita tutup dulu untuk episode kali ini, episode kenalan dengan siswa baru gitu ya. Episode kali ini kita tutup.
Kita berjumpa lagi di episode berikutnya dengan cerita-cerita inspirasi menarik lainnya nanti. Oke, kita tutup dengan jargon kita. Siap. Siap. Oke, teman-teman, kita tutup dulu. Spensagi Juara. Ya, terima kasih teman-teman semua yang menyaksikan sampai akhir. Dari saya sebagai host, Bu Sol, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama obrolan kita ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan ya. Terima kasih sudah menyimak Spensagi bercerita. Silakan ditunggu episode berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, ayo Bye. kamera.